meminta modal judi dari genderuwo. Keringat Budi sudah bercucuran malam itu, tapi tetap saja ia tidak berhenti mengayunkan kampaknya ke pohon gayam yang ada di belakang desa. Menurutnya, menumbangkan pohon gayam dengan tangannya sendiri adalah bentuk balas dendam atas namanya yang sudah jatuh lebih dahulu karena pohon itu. Semua berawal dari kegemarannya bermain judi di kedai Mbak Atik. Kedai itu adalah tempat ia dan beberapa kawannya bersenang-senang setiap malam minggu dan tanggal muda tiba. Di antara kerlap-kerlip lampu neon, lagu dangdut, alkohol, dan beberapa perempuan yang terkadang mengganggu dengan kegenitannya, Budi bisa merasa hidup dan merasa kaya karena taruhan yang tidak tanggung-tanggung. Adapun istri dan anaknya selalu ada di rumah. Setiap hendak bermain judi, Budi selalu berpesan kepada anak sematawayang dan istrinya untuk bertanggung jawab di rumah. Di saat ia tidak bisa bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri, meski begitu Budi selalu pandai cari-cari alasan meski tidak jauh dari rapat dengan orang-orang berpengaruh di desa atau menemui teman lama. Sebagaimana judi, tiap sesinya tidak selalu berujung manis bagi Budi. Ada saatnya ia pulang dengan sisa bau alkohol yang menempel di mulut sampai pagi. Dan sekarang hal itu terjadi lagi. Budi hanya duduk diam di tempat parkir karena masih belum menyangka bahwa ia telah menghabiskan gajinya selama 1 bulan hanya dalam 1 malam saja. Bedu kawannya mencoba untuk menghampirinya karena tidak tega melihat nasib kawannya malam itu. Kalau sudah terjadi, alangkah baiknya tidak disesali berlarut-larut. Yang ada kamu malah jadi gila, ujar Bedu. Masalahnya ini uang buat istri sama anakku juga. Budi menjawab seperti sedang menahan tangis. Ya, mau gimana lagi, yang ada kita babak belur jika kembali ke dalam dan meminta uang kita kembali, ucap Bedu sembari memegang pundak Budi. Aku kayaknya mau coba pesugihan, Budi menimpali. Bedu berpikir bahwa pernyataan tersebut hanyalah sebuah pernyataan konyol yang berasal dari pengaruh alkohol. Tapi keesokan harinya, ketika Budi sudah sadar, ia tetap menelepon Bedu dan membahas rencana untuk melakukan pesugihan. Kamu nggak lagi mabuk kan, Bud? Tanya Bedu. Sadar, saya tetap ingin pergi ke pohon gayam di belakang desa yang disebut-sebut keramat itu, ucap Budi. Di belakang desa mereka terdapat sebuah pohon gayam yang ukurannya terbilang besar karena lokasinya yang berada di pinggir hutan. Orang-orang tidak berani pergi ke sana sendirian, terkecuali bagi mereka yang percaya bahwa penunggu pohon tersebut bisa membantunya di segala urusan. Bermodalkan informasi yang ia kumpulkan dari orang-orang terdekat, Budi pergi ke pohon gayam itu. Di tangannya sebungkus burung gagak goreng, dupa, dan kembang yang diperuntukkan bagi penunggu pohon gayam. Dan kembang yang diperuntukkan bagi penunggu pohon gayam. Sesampainya di pohon gayam, Budi mengikuti apa yang diceritakan oleh rekannya atau Mbah Yatmo, dukun setempat yang menjadi rekan konsultasi Budi jika ia sedang dirundung masalah. Budi melihat sekeliling dan mendapati
bahwa ia sendirian di tengah-tengah kegelapan. Hal itu membuatnya tidak terlalu khawatir untuk melucuti semua seragamnya dan pakaiannya yang lain hingga menyisakan kulit yang kedinginan. Setelah itu, ia menghidangkan burung gagak goreng yang dimasak oleh Mbah Yatmo, menaruh burung gagak pada selembar daun pisang, menabur bunga, dan membakar dupa yang sudah ia bawa. Sembari membaca mantra, muncullah penunggu pohon gayam. Penunggunya adalah genderuwo dengan tubuh yang besar, rambut yang acak-acakan, dan mata merah menyala. Hal yang paling mencolok yang dimilikinya adalah sepasang taring besar dan tajam di mulutnya. Makhluk itu mendekati Budi seperti baru melihat manusia pertama kali. Hanya saja fokusnya berubah setelah melihat burung gagak yang disajikan oleh Budi. Sekejap, 2 ekor burung gagak goreng itu disantapnya. Budi hanya diam sesuai dengan arahan Mbah Yatmo. Ia diperintahkan Mbah Yatmo untuk menunggu genderuwo selesai makan. Ternyata benar yang dikatakan oleh Mbah Yatmo. Genderuwo tersebut memberikan beberapa lembar daun pandan yang entah ia dapat dari mana. Setelah itu, ia kemudian menghilang, meninggalkan Budi sendirian dalam keadaan telanjang. Daun pandan yang diberikan oleh genderuwo itu adalah bentuk pembayaran atas burung gagak yang disajikan oleh Budi. Mbah Yatmo mengambil daun pandan itu dan menyerahkannya kepada Budi setelah ia ubah menjadi uang sungguhan. Berkat 2 ekor burung gagak goreng, Budi mendapatkan uang yang berlimpah. Ia tidak tahu bahwa daun pandan dari genderuwo bisa berubah menjadi uang jutaan hanya dengan bantuan seseorang dukun. Mendapatkan uang sebanyak itu, Budi jadi semakin bermain judi. Tidak ada lagi kekhawatiran dari dirinya untuk bertaruh uang dengan jumlah besar, karena ia tahu harus pergi kemana jika sudah kehabisan uang. Kebiasaannya berjudi semakin berkobar. Ketika ia menguasai meja judi selama beberapa minggu terakhir, ia semakin rajin berbohong kepada istrinya demi bisa bersenang-senang dan mendapatkan uang banyak. Meski begitu, kebohongannya yang busuk lama-kelamaan akan tercium juga. Apalagi yang keluar dari mulut seseorang peminum alkohol. Di sebuah dini hari, Budi tidak menemukan istri dan anaknya di rumah. Motif kepergian istri dan anaknya baru ia ketahui dari sebuah surat yang mengungkapkan kekecewaan yang begitu besar atas judi dan kebohongan yang biasa dilakukan Budi. Awalnya Budi berpikir bahwa istri dan anaknya akan kembali. Hanya saja sudah lebih dari seminggu, batang hidung keduanya belum terlihat juga. Kekhawatiran yang mulai timbul juga tidak bisa membuahkan hasil karena Budi tidak mengetahui kemana istri dan anaknya pergi. Lama-kelamaan kesehatan mental Budi terganggu. Ia tidak lagi terlihat bersemangat, baik ketika sedang bekerja di kantor ataupun ketika sedang berjudi. Hal itu diperparah dengan sosok genderuwo yang tiba-tiba sering hadir di mimpinya. Tak jarang ia terbangun dengan rasa takut karena di dalam mimpi genderuwo itu selalu berhasil membunuhnya atau membunuh anak dan istrinya.
Hal ini terjadi karena ia tidak lagi datang untuk memberikan genderuwo itu makan. Perasaan capek pada akhirnya berubah menjadi rasa kesal yang teramat sangat. Budi berpikir bahwa kepergian istri dan anaknya bermula dari pesugihan genderuwo yang ia lakukan. Tidak ingin dihantui oleh mimpi buruk dan rasa stres yang membuatnya terlihat seperti orang gila di mata orang-orang. Budi mengambil kapak di gudang lalu pergi ke pohon gayam. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Budi tewas di bawah pohon gayam. Si petani masih belum yakin apa yang terjadi dengan Budi sebelumnya. Tapi ia menemukan mayat Budi berada dalam ekspresi ketakutan. Teror arwah gentayangan korban pesugihan. Rumah bergaya Indis itu terletak di komplek perumahan lama di pusat kota. Berjajar di sepanjang jalan tampak rumah-rumah beratap limasan dan jendela besar dengan arsitektur kolonial. Umumnya memiliki halaman luas dengan pepohonan-pepohonan peneduh yang asri. Rumah yang menunjukkan simbol kekuasaan dan hanya orang-orang yang bersosial tinggi yang mampu memilikinya. Rahmat tertarik dengan iklan kontrakan di situs online. Harga yang cenderung miring dengan lokasi strategis dekat kampus dan pusat ekonomi perkotaan. Segera ia menghubungi nomor kontak yang tertera tanpa banyak menawar lagi. Rahmat menandatangani perjanjian kontrak rumah itu untuk jangka waktu 2 tahun bersama kelima teman kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Rahmat menempati rumah itu sebagai tempat tinggal bersama. Mereka berbagi kamar. Rahmat menempati kamar depan. Bimo dan Kris memilih kamar tengah, sedangkan Anton dan Sarwo sekamar di pavilion belakang. Hari pertama bermalam di rumah itu, Sarwo merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu tiba-tiba listrik mati. Sarwo gelisah. Entah mengapa pikirannya melayang tak jelas arah. Sementara Anton, teman sekamarnya, sudah terlalu lelah angkut-angkut barang pindahan. Ia terkapar pulas belakangan. Diketahui Anton bermimpi dipukuli dan diusir dari rumah itu oleh perempuan setengah baya. Malam itu dan malam-malam berikutnya, Sarwo selalu merasakan dinginnya desir angin yang menyelinap melalui lubang jendela dan mendengar desahan nafas yang menghela panjang. Sarwo juga merasakan kehadiran sosok anak kecil perempuan usia 7 tahun berwajah datar tanpa ekspresi. Bayangan anak itu seringkali terlihat sedang jongkok bermain sendiri di teras depan pavilion kamarnya. Tak berbeda pula dengan Rahmat yang menempati kamar depan. Tengah malam setiap kali bermaksud buang air kecil di kamar mandi, ia seringkali berpapasan dengan bayangan sosok perempuan Jawa berkebaya berusia sekitar 50 tahun. Bimo pun menceritakan hal yang sama. Sebulan mereka tinggal di rumah itu hampir setiap malam. Bimo didatangi gadis cantik berambut panjang. Gadis itu selalu tampak sangat murung, bahkan terkadang terlihat duduk menangis air mata darah di sofa ruang tengah. Kris begitu pula. Ia merasa sering diikuti kemanapun pergi oleh remaja lelaki. Tak hanya malam hari, ketika berangkat kuliah naik sepeda motor, Kris dibonceng bocah berambut keriting itu, seolah anak itu membutuhkan teman bermain. Gangguan makhluk astral di rumah itu sudah sangat frontal. Mereka tak lagi malu menampakkan diri kepada 5 sekawan itu. Terkadang bukan sekelebat bayangan yang datang, tetapi sungguh jelas bentuk tubuh 4 dimensi yang mengerikan. Bahkan tak segan berkontak fisik ataupun sekedar memindahkan barang-barang dan menjatuhkannya.
Teror tak berkesudahan setiap hari menghampiri. Kejadian setiap hari sudah seperti adegan di film saja. Rahmat dan kawan-kawannya serius menyikapi berbagai keganjilan yang mereka alami semenjak tinggal di rumah kontrakan itu. Mereka mengidentifikasi setidaknya ada 4 makhluk tak kasat mata yang berbagi tempat tinggal. Seorang ibu dan ketiga anaknya. Anton berupaya mencari tahu melalui penelusuran online. Ia hanya mendapati bahwa rumah itu dulunya adalah milik pembesar pabrik gula di zaman Belanda. Lalu beberapa kali berpindah kepemilikan kepada pribumi. Tak puas dengan informasi yang didapatkan, ia pun berupaya mencari jejak dengan bertanya kepada orang-orang yang terkait. Rana, si tukang becak tua, justru menyimpan banyak informasi. Sudah 25 tahun ia mangkal di ujung jalan kawasan itu. Kepada 5 sekawan itu, Rana menceritakan tentang keberadaan rumah itu. Rumah itu seringkali bergonta-ganti penghuni. Setiap kali ada yang mengontrak, tak ada yang betah lebih dari 6 bulan lamanya. Konon menurut Rana, dulu di tahun 1960-an, pemilik rumah itu bernama Pak Prahasto, seorang pengusaha batik yang kaya raya. Namun Pak Prasto menggunakan cara pesugihan untuk mengumpulkan hartanya. Ia pun rela mengorbankan 3 anak dan seorang istrinya untuk dijadikan tumbal. Tak banyak yang bisa mereka perbuat. Setelah mengetahui hal itu, kelimanya tak sanggup untuk pindah kontrakan lantaran tak memiliki uang lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk selalu rutin sholat berjamaah dan selalu memanjatkan doa untuk arwah-arwah yang ada, meski tak hilang gangguan, jelas berkurang. Menjadi kaya lewat berselingkuh dengan jin. Akhir-akhir ini ayahku menunjukkan kebiasaan baru yang amat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ketika malam datang, ia seringkali menyelinap keluar. Ibuku juga mengetahuinya, namun ia tak punya ide sama sekali soal tebakan kemana ayah pergi hampir setiap tengah malam itu. Soal menanyainya, pikirku, sama sekali bukanlah ide yang tepat. Sudah beberapa bulan belakangan ini, aku lihat ayah begitu temperamental. Itu juga datang ketika ia mulai keluar hampir setiap malam dengan alasan pamit nongkrong dengan teman-temannya yang baru. Aku dan ibuku tak tahu siapa teman-teman itu, tapi yang jelas kami berpikir bahwa orang-orang itulah yang membuat ayah berubah. Kalau ditilik dari keadaan keluarga, kami sedang tak punya masalah sama sekali. Ibu juga jarang bertengkar dengan ayah soal keadaan ekonomi. Bahkan keluarga kami entah mengapa punya kemampuan yang lebih dari biasanya. Semua kebutuhan kami tercukupi, dan berdasarkan cerita ayah, semua pekerjaan di kantor kabupaten tempat ia bekerja lancar-lancar saja. Dari situ aku dan ibu gelisah, apa yang sebenarnya terjadi pada ayah. Hal apa yang membuat ia sekarang begitu temperamental dan sering pergi tengah malam? Padahal di rumah kami tak ada masalah sama sekali dan kebutuhan kami semuanya tercukupi. Maka aku dan ibu lantas mengambil kesimpulan paling pendek, ayah telah berselingkuh. Dengan kebulatan tekad, ku beranikan diri mengikuti kemana ayah pergi malam itu. Itu juga kulakukan dengan terlebih dahulu mengantongi restu ibu. Kau perlu cari tahu kemana ayahmu pergi, katanya. Maka berbekal perintah itu, aku mengikuti kemana ayah berjalan, mengendap-endap, dan setelah berjalan cukup lama sambil sembunyi-sembunyi,
Sampailah ayahku di pantai yang tak jauh dari rumah kami. Kami memang tinggal di daerah pesisir. Yang membuat aku kaget ialah sesampainya di pantai itu, ayah langsung menuju sebuah gua. Di sana dengan tetap aku intip dari jauh, terlihat ayah langsung melepas semua pakaian yang menempel di tubuhnya, lalu bertelanjang bulat. Di dalam gua tempat ayah bertelanjang itu terdapat banyak sekali uang bertebaran di dekatnya. Tak jauh dari tempat uang-uang itu tergeletak, ayahku meletakkan sebuah lilin dan patung perempuan mirip dengan patung siapa mbuh orang ngerti. Maka dengan tetap menahan diri untuk tak ikut pergi ke gua itu, kulihat ayahku melakukan semacam ritual sendirian. Kalau menghubungkan apa yang dilakukan ayah dengan uang bertebaran itu, juga patung siapa itu yang ada di dekatnya, kupikir ayah sedang melakukan ritual pesugihan. Dan apabila kurawat pikiran tentang kemungkinan bahwa ayah telah berselingkuh, mungkinkah ia sedang berselingkuh dengan jin? Kemudian dari perselingkuhan itu ia mendapatkan uang banyak yang sedang kulihat bertebaran di tanah saat itu juga. Dan itulah yang menyebabkan keluarga kami akhir-akhir ini terasa seperti jadi orang yang kaya raya mendadak. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tetap membuatku gelisah. Yang jelas kegelisahan itu dilatar belakangi oleh keadaan ayahku saat itu melakukan ritual sambil bertelanjang bulat. Selain itu, dari jauh terlihat pula ayahku memperlakukan patung itu sebagaimana seyogyanya seorang pria memperlakukan wanita yang dicintainya. Kadangkala ayah terlihat merangkulnya, mengelusi rambutnya, dan bahkan menciuminya. Maka dengan tetap menyimpan rahasia besar tentang apa yang dilakukan ayah sebenarnya di dalam gua, pikiranku gentar dan aku memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya di sana, aku masih belum tahu berita buruk macam apa yang hendak kukabarkan pada ibu. Ini merupakan rekayasa, kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.